Selamat malam Ibu Okta. Malam, Bu. Ya, katanya pada malam hari ini Ibu mau mengadakan coaching ya Bu, dengan Ibu Reni Iya, ya? Bu. Benar. Ya, Benar, Bu. oke. Tadi ada Ibu Reni menghubungi saya. Kata beliau, kalau beliau ingin Ibu Reninya ingin saya jadi pengamat begitu Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, baik Bu Okta. Di sini saya siap menjadi pengamat dan saya sudah menyediakan rubrik penilaian untuk observasi coaching antara Ibu Okta dan Ibu Reni nanti. Nah, di mana dalam rubrik penilaian itu ada rentang 1 sampai 4 ya, Bu. Nah, untuk ketepatan setiap langkah coaching yang Iya, Bu. menggunakan alur tirta dan menggunakan rasa, mendengarkan dengan rasa, maka untuk nilai maksimalnya itu adalah 4, Bu. Bagaimana, Bu Okta? Baik, Bu. Ya. Iya, Bu. Ngerti, Bu. Ya, Ibu Okta dan Ibu Reni mungkin pasti mendengar ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan ini ya, saya mau tanya, kompetensi apa yang Bu Okta mau kembangkan pada coaching malam hari ini? Iya, Bu. Terima kasih, Bu Ibu Rina. Saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Bu. Jadi, kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. 3 kompetensi, Bu. Iya, dan memang dalam kegiatan coaching ini ada 3 ya, 3 kompetensi yang harus kita miliki. Iya, Bu. Namun menurut saya, ini pertanyaan saya ya, bukan menurut. Dari ketiga Iya, kompetensi Bu. itu, apa yang menurut Ibu yang menjadi prioritas atau yang menjadi kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Seperti itu di observasi ini nanti, Bu. Iya, Bu. Saya mau lebih spesifiknya lagi tuh pada kompetensi mengajukan pertanyaan, Bu. Pertanyaan yang berbobot. Iya, Di iya. mana saya ingin melihat jawaban dari Bu Reni nanti dan ingin lebih tahu banyak lagi tentang Ibu Reni, Bu. Iya, iya. Bagus sekali ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu Okta, apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang akan Ibu kembangkan nanti? Iya, Bu. Menurut saya indikator ketercapaiannya itu yaitu indikator mampu fokus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang saya ajukan nanti, Bu, kepada coach saya, Bu. Iya, iya. Hanya itu, Bu? Apakah ada lagi? Itu, Bu. Ya, baik itu ya. Nah, jadi baiklah Ibu Okta. Sekarang Ibu Okta dipersilakan untuk melaksanakan coaching dengan coachi Ibu Reni. Dan sementara kegiatan coachingnya berlangsung, saya akan mengamati proses coaching yang Ibu Okta dan Ibu Reni laksanakan. Baik, saya persilakan untuk Ibu Okta. Terima kasih. Iya, iya, Bu, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Rina kesempatannya. Selamat malam buat Ibu Reni. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Coaching ya, Bu ya. Ya, Iya, Bu. Rencananya, Bu, rencananya apa kita bicarakan, Bu, saya kita bahas. mau membicarakan itu bagaimana membangun semangat murid, Bu.
tentang membangun semangat murid ya Bu ya. Tentunya ada tujuan ya Bu ya. Setiap pertemuan pasti ada tujuan ya Bu ya. Jadi yang Ibu harapkan tujuannya apa Bu dari pertemuan kita ini Bu? Ya, jadi tujuannya itu membangun dan meningkatkan semangat murid pada kegiatan ekskul pramuka, Bu. Oh ya, berarti khusus ekskul pramuka ya Bu ya. Jadi Ya, kesempatan apa nih yang Ibu miliki saat ini Bu? eh, saya ini pernah menjadi pembina pramuka putri, Bu, kurang lebih selama 4 tahun. Oh iya iya iya. Kalau boleh tahu Bu, ini jenjang di mana? SMP atau SMA Bu? Oh SMA ya. Ya ya oke Bu. Jadi jikalau kita boleh melihat nih Bu, skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu Reni dalam pencapaian tujuan saat ini di mana nih Bu? 1 sampai 10 Bu? Kalau sekarang ya inilah mengingat masa pandemi. Kalau dulu ya sekitar 7, Bu. Sekarang ada turun ke 6. Ya. Berarti ada penurunan karena pandemi ya Bu ya? Iya. Iya. Tentunya selama Ibu sebagai pembina, terus skala yang sudah tinggi walaupun sekarang turun, tentunya ada kekuatan yang Ibu miliki ya Bu ya. Pasti Ibu memiliki kekuatan nih. Saya pengen tahu nih, apa kira-kira kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tadi Bu? Ya, saya itu pernah 2 kali Bokta ikut di KMD, itu kursus mahir tingkat dasar di kepramukaan. Jadi pernah ikut 2 kali selama saya menjadi pembina pramuka. Itu Bokta. Wow, luar biasa Bu ya, 2 kali memiliki kesempatan mengikuti KMD ya Bu ya. Ya. Pastinya tentunya ada peluang nih yang bisa Ibu ambil. Kira-kira nih Bu, apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil saat ini Bu? Eh, jadi keinginan saya mungkin akan memperkuat gugus depan dalam memperkenalkan pramuka, di mana setiap di awal tahun itu diadakan kegiatan MPLS. Mungkin di situ kita perlu penyampaian tentang kepramukaan terhadap siswa baru. Kemudian wahana-wahana apa yang kita lakukan di dalam kegiatan pramuka sehingga membuat mereka bisa berinovasi, kemudian penyediaan bahan bacaan kepramukaan. Jadi banyak hal yang akan nanti kita lakukan di dalam kegiatan kepramukaan untuk menarik minat mereka, Ibu. Oh iya iya luar biasa Bu. Tapi tentunya ada hambatan ya Bu ya, ada hambatan atau gangguan. Kira-kira nih menurut Ibu Reni, apa hambatan yang menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan tadi Bu? Sudah jelas Bu, pada saat sekarang pramuka itu sangat kurang diminati oleh siswa-siswi kita. Mungkin di era global ini mereka lebih ke gadget. Jadi ada permainan-permainan di sana. Jadi kayaknya pramuka ini hal-hal yang kegiatan di luar sekolah, tapi bagi mereka tidak terlalu menantang mereka. Nah, mungkin itu yang menjadi halangan kita, hambatan kita, bagaimana kita memotivasi mereka untuk mereka bisa lebih semangat, antusias di dalam kepramukaan. Oh iya iya betul betul Bu. Kurang diminati ya Bu ya. Ya. Tentunya pasti ada di benak Ibu nih saat ini. Apa kira-kira solusi yang pas nih untuk minat tadi Bu, untuk hal-hal tadi Bu? Yang pastinya karena pembina-pembina pramuka banyak sekarang juga yang muda, tapi mereka tidak mempunyai sertifikat dalam kegiatan kursus mahir dasar. Mungkin itu nanti perlu ditingkatkan lah. Oh iya Ya, jadi mereka perlu ditingkatkan. Kemudian kita akan membuat inovasi-inovasi, gebrakan-gebrakan baru
di dalam kepramukaan, misalnya di awal tahun kita adakan perkemahan, kemudian ada kegiatan-kegiatan hiking, kemudian ada penjelajahan, ada lomba-lomba. Jadi sekira mereka menarik minat mereka untuk kembali ke kegiatan kepramukaan, Bu. Wow, luar biasa tuh Bu. Solusi yang memang menarik minat Iya. tentunya Bu. Kemah yang Ibu bilang tadi. Kira-kira nih Bu ya, apakah ada prioritas saat ini? Menurut Ibu yang prioritas itu apa kira-kira Bu? Jadi yang paling utama saya akan memperkenalkan bahwa pentingnya ekskul pramuka, di mana ekskul itu untuk membantu meningkatkan kecerdasan murid, kemudian untuk membentuk karakter, di mana pencapaian di Merdeka Belajar itu profil pelajar Pancasila itu, Bu. Oh iya, tentu luar biasa ya Bu ya. Jadi dari prioritas yang Ibu harapkan tadi, tentunya ada strategi ya Bu ya. Strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai itu. Kira-kira nih Bu, apa yang Ibu pikirkan strateginya Bu? Jadi yang saya pikirkan, saya nantinya di dalam ekskul pramuka itu ada mengadakan lomba-lomba, Bu. Kemudian diharapkan di dalam kegiatan-kegiatan lomba tersebut, ini bermacam-macam lomba nanti rencananya, membentuk murid kita, siswa-siswi kita itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kemudian berjiwa patriot, disiplin, bisa bersosial, bisa bermasyarakat, kemudian cinta tanah air dan bertanggung jawab. Luar biasa Ibu, berarti sudah ada nih di pikiran Ibu strategi yang akan dijalani ya Bu ya. Ya, nah, tentunya kalau masalah jangka waktunya gimana nih kira-kira Bu, jangka waktunya Bu? Kalau ekskul pramuka sekarang ini waktunya itu 1 hari dalam 1 minggu di hari Jumat. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Kemudian untuk materi-materi peningkatan kompetensi mereka, nanti kita prakteknya itu mungkin waktunya tidak cukup Bu, karena mungkin kita nanti yang memang berminat akan kita bawa mereka di hari Sabtu itu Bu, kita tambahkan waktunya. Oh iya, berarti ada penyesuaian juga ya Bu ya dengan jadwal sekolah. Jadi menurut Ibu Reni, apa ukuran keberhasilan rencana dari Ibu tadi, rencana aksi Ibu tadi? Saya mengukur keberhasilan itu dari sekarang siswanya, misalnya dari siswa baru itu dari 250 siswa, itu misalnya yang berminat sekarang setelah pandemi ini hanya sekitar 30 orang. Nah, paling tidak saya nanti ukuran keberhasilan saya memaksimalkan sebagian besar siswa saya, murid saya itu ikut serta di kegiatan ekskul pramuka, yang pastinya kalau dari 250 paling tidak 150 orang Bu, itu yang ikut serta. Ya. Berarti dimulai dari jumlahnya Bu ya? Iya. Dari biasa. Oke Bu ya, berarti tentunya Ibu harus berkomitmen ya Bu ya dengan setiap rencana aksi yang sudah Ibu harapkan. Kira-kira nih apa komitmen Ibu ke depannya Bu? Yang pastinya Bu, saya akan segera merealisasikan rencana saya, kemudian mengajak rekan sejawat, kemudian warga sekolah, kepala sekolah ikut serta dalam kegiatan pramuka, sehingga kita punya kekuatan karena kepala sekolah, orang-orang yang kompeten di sekolah itu ikut serta dalam kegiatan. Luar biasa ya Bu ya. Berarti dalam komitmen ini Ibu melibatkan pihak sekolah ya Bu ya. Bu, luar biasa Bu. Saya sih berharap apa yang sudah Ibu rencanakan boleh terjadi ya Bu ya. Boleh terjadi, terlaksana dengan baik. Ya. Jadi kira-kira nih Bu, kapan kita bisa melakukan pertemuan lagi Bu, coaching selanjutnya Bu? Karena kita harus
bisa melihat perkembangannya Bu. Dari Bu Reni Iya. kapan Bu? Ya. Mungkin saya ini kan rencananya nanti ada kegiatan-kegiatan kepramukaan. Saya lihat dalam 2 minggu pertemuan dulu, kemudian nanti saya akan menghubungi Bu Okta. Akan saya sampaikan keberhasilan saya itu seperti apa. Iya. Terima kasih buat Ibu Reni. Jadi hari ini kita sudah banyak membahas tentang yang menjadi permasalahan atau tantangan Ibu lah ya tentunya. Iya. Ya, jadi Ibu sudah menemukan solusi nih. Kira-kira yang kita bahas ini apa kesimpulan dari pembahasan kita Bu saat ini Bu? Yang pastinya kesimpulan dari saya, apa yang menjadi pemikiran saya, kesulitan-kesulitan saya tadi, saya bisa menemukan solusinya dengan berkomitmen tadi, ingin mengajak siswa, murid-murid saya itu sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, kemudian mengajak juga rekan sejawat dan pihak sekolah yang terkait untuk kegiatan kepramukaan di sekolah, Bu. Ya, luar biasa ternyata Ibu Reni menemukan solusi yang luar biasa. Dan Ibu Reni juga Iya. sudah berkomitmen, bahkan juga meminta dukungan dari pihak sekolah ya Bu ya. Iya. Pastinya nanti kita akan mengatur jadwal pertemuan selanjutnya Bu ya, seperti yang Iya. sudah Ibu Reni bilang. Terima kasih buat Bu Reni malam hari ini Bu, sampai ketemu di lain waktu Bu. Iya, terima kasih Bu Okta. Selamat Ya. malam. Selamat malam Bu. Iya. Baik. Baik, luar biasa Bu. Okta coachingnya pada malam hari ini mengalir seperti itu, murni sekali ya. Dan itu adalah permasalahan yang ada di sekolah kita ya. Nah, jadi saya sudah mengamati apa yang sudah Ibu Okta dan Ibu Reni lakukan atau coaching yang sudah dilaksanakan itu. Jadi sekarang kita akan mengidentifikasi ketercapaian Ibu Okta dalam melaksanakan coaching dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa. Nah, menurut Ibu Okta, apakah Ibu Reni itu sudah mencapai indikator yang seperti Ibu harapkan? Tadi sesuai sesi praobservasi, kira-kira indikator ketercapaian apa yang sudah terpenuhi? Ya Bu, silahkan. Apa Ya, Bu. ketercapaian? Terima kasih buat Ibu Rina. Ya Bu. Kalau saya melihat Bu, hasil coaching kami hari ini, saya yang berbobot tadi di mana saya melihat setiap pertanyaan saya itu Ibu Reni bisa menjawab. Dan dia mengalir, menjawab, sehingga saya lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang permasalahan dari Bu Reni Bu. Iya. Gitu Bu Rina. Iya, bagus ya. Jadi Ibu pun walaupun sebagai coach juga Ibu mengikuti alurnya ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali coachingnya. Iya. Dan pada saat ini saya juga sudah menyimak bagaimana berlangsungnya proses coaching itu, dan Ibu memang sudah memberikan pertanyaan yang terbuka, benar, menggali, seperti itu ya Bu ya. Nah, dalam hal ini Iya. Ibu sudah melakukan coaching dengan peran Ibu sebagai coach dengan baik, dan coach Ibu Reni itu juga bisa memperoleh solusi yang diharapkan oleh Ibu Reni ya. Dan solusinya itu juga sudah tepat dengan dirinya sendiri. Luar biasa Ibu Okta ya. Nah, atas coaching kita pada malam hari ini, jadi jika saya tadi sudah menyampaikan bahwa nilai rentang 1 sampai 4, sepertinya saya harus memberikan nilai maksimal ya Bu ya. Karena saya sangat
salut dengan proses coaching ini, maka saya akan beri nilai 4. Ya Bu ya. Bagaimana Ibu Okta? Ya Bu. Ya Bu, terima kasih buat Ya. Ibu Rina yang sudah mengobservasi jalannya coaching saya dengan Ibu Reni, bahkan memberikan nilai yang maksimal Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya Ibu Okta. Nah, satu lagi Bu ya, sebelum kita menutup kegiatan ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan sesudah kegiatan coaching hari ini? Kompetensi coaching apa lagi yang mau dikembangkan? Ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Jikalau tadi saya sudah fokus kepada pertanyaan yang berbobot, saat ini saya pengen mengembangkan kompetensi sehingga bisa juga mencapai indikator menemukan peluang yang akan saya lakukan di tahap selanjutnya Bu. Untuk saat ini itu Bu. Iya, bagus. Baik, untuk kompetensi itu, saya harap di 1 minggu ke depan kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Dan saya ingin melihat perkembangan dari yang Ibu sampaikan ini. Karena semangat Ibu itu juga merupakan semangat saya juga ya Bu ya. Nah, baik Ibu Okta, saya kira cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Terus saja kita bersama-sama mengembangkan kompetensi kita ya. Baik Ibu Okta, saya ucapkan selamat malam dan juga kepada Ibu Reni saya ucapkan selamat malam. Terima kasih Bu, selamat malam. Selamat malam.